Halo Teknolovers, sebagai negara yang saling berbatasan langsung baik Turki dan Yunani, bukan hal yang aneh mereka pernah terlibat perang bersama entah menjadi lawan maupun kawan. Berkat perang yang telah dilewati, mereka akhirnya membuat hubungan diplomatik. Setelah beberapa konflik dilalui, akhirnya Maret 2022, mereka sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral. Namun Juni 2022, Erdogan, Presiden Turki, menginfokan bahwa Yunani memutuskan hubungan dengan Turki. Bagaimana kalau kita bandingkan kekuatan militer keduanya? Manakah yang lebih kuat? Sejarah membentuk kebencian hubungan bilateral Turki dan Yunani. Kebencian bermula dari Yunani berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah perang intensif dengan Turki, perang intensif yang terjadi disebabkan karena perbedaan etnis dan nasionalisme yang tinggi, sehingga Yunani melakukan perlawanan. Perang Yunani versus Turki berdampak pada konflik maritim. Perebutan di antara mereka mengenai kepemilikan pulau-pulau sebagai kedaulatan wilayah, batas laut, luas landas kontinen, dan wilayah udara. Bentrokan dan konflik apapun antara Turki dan Yunani dapat dengan mudah menyebabkan antagonisme total kedua negara. Hubungan bilateral antara Turki dan Yunani terbelenggu oleh kebencian histori dan persaingan perebutan wilayah. Athena di Mediterania Timur mungkin berlangsung lama. Namun pada 2022 dilansir AA.com, Turki dan Yunani mengaku akan membuka halaman baru pada mitra mereka sebagai upaya peningkatan dengan cara menjalin kerjasama di bidang ekonomi, terkhusus proyeksi terkait sumber energi. Nah, rupanya kerjasama bilateral Turki dan Yunani kembali memburuk karena Erdogan menginformasikan pemutusan kerjasama dengan Yunani. Dilansir CNBC Indonesia, Erdogan mengatakan bahwa Katerina Sekeleropoulou, Presiden Yunani ketika melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, berusaha memblokir penjualan jet tempur F-16 kepada Turki. Erdogan juga memberikan peringatan kepada Yunani untuk menghindari penyesalan. Pada 16 Juni 2022, Perdana Menteri Turki dan Yunani bertemu pada rapat North Atlantic Treaty Organization, organisasi aliansi militer negara yang berada di wilayah Atlantik Utara, dan sempat membahas mengenai permasalahan di antara mereka. Alhasil, kedua negara sepakat melakukan komunikasi terbuka tanpa pengecualian kondisi apapun. Mari kita lihat personil militer yang dimiliki kedua negara. Untuk personil aktif, Turki memiliki 425.000 jiwa, sedangkan Yunani 130.000 jiwa. Untuk personil cadangan Turki 200.000 jiwa, sedangkan Yunani 220.500 jiwa. Untuk para militer, Turki memiliki 150.000 jiwa, sedangkan Yunani 35.000 jiwa. Turki memiliki jumlah personil militer sebanyak 775.000 jiwa, sedangkan Yunani mempunyai sebanyak 385.500 jiwa. Nah, dapat disimpulkan bahwa Turki lebih unggul dari personil militer yang mereka miliki. Untuk menunjang tugas yang dimiliki personil militer, diberikanlah alutsista dari negara. Alutsista yang dimiliki terdiri dari lini darat, laut, dan udara. Untuk kekuatan darat, di mana tank Turki 3.022 unit, sedangkan Yunani 1.243 unit. Kendaraan lapis baja Turki 13.270 unit, sedangkan Yunani 6.134 unit. Proyektor roket Turki 407 unit, sedangkan Yunani 147 unit. Artileri derek Turki 1.189 unit, sedangkan Yunani 669 unit. Artileri gerak Turki 956 unit, sedangkan Yunani 590 unit. Nah, jika dijumlahkan, Turki yang memiliki sebanyak 18.844 unit armada darat, jauh meninggalkan Yunani dengan 8.783 unit. Next ada kekuatan laut. Untuk kapal selam, Turki memiliki 12 unit, sedangkan Yunani 11 unit. Untuk kapal korvet, Turki memiliki 10 unit, sedangkan Yunani tidak memiliki 1 unit pun.
Untuk frigate, Turki memiliki 16 unit, sedangkan Yunani 13 unit. Untuk kapal patroli baik Turki maupun Yunani sama-sama memiliki 35 unit. Untuk kapal perang ranjau, Turki 11 unit, sedangkan Yunani 8 unit. Nah, di sektor laut, lagi-lagi Turki unggul dengan 240 armada, sedangkan Yunani hanya memiliki total armada sebanyak 187 unit saja. Berikutnya mari kita melihat kekuatan udara. Untuk pesawat tempur Turki 205 unit, sedangkan Yunani 188 unit. Untuk pesawat serangan khusus, baik Turki maupun Yunani sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk pesawat pelatih, Turki memiliki 270 unit, sedangkan Yunani 144 unit. Pesawat pengangkut Turki 81 unit, sedangkan Yunani 17 unit. Pesawat misi khusus Turki 20 unit, sedangkan Yunani 14 unit. Helikopter, Turki memiliki 474 unit, sedangkan Yunani 230 unit. Terakhir helikopter serang Turki 107 unit, sedangkan Yunani 29 unit. Di lini udara, Yunani memiliki 622 unit kendaraan tempur, kembali kalah dari Turki dengan 1.152 unit. Selain kekuatan 3 matra tadi, ada juga faktor finansial, di mana ketersediaan anggaran militer yang dimiliki Turki 9,6 miliar US dollar, sedangkan Yunani 6,6 miliar US dollar. Ada juga faktor logistik mendukung kekuatan militer suatu negara, di mana logistik ini terdiri dari angkatan kerja, di mana Turki memiliki 25.677.000 jiwa, sedangkan Yunani 4 juta jiwa. Untuk kapal sipil, Turki memiliki 1.217 unit, sedangkan Yunani 1.236 unit. Pelabuhan dan terminal utama Turki ada 10, sedangkan Yunani ada 7. Untuk bandara, Turki memiliki 98, sedangkan Yunani 77. Ada juga cakupan jalan raya yang dimiliki Turki 67.333 km, sedangkan Yunani 117.000 km. Untuk rel kereta api, Turki memiliki 12.710 km, sedangkan Yunani 2.548 km. Dari logistik, mari kita lihat perbandingan sumber daya alam kedua negara ini. Untuk produksi minyak, Turki memproduksi 55.000 barel per hari, sedangkan Yunani 4.100 barel per hari. Konsumsi minyak Turki 989.900 barel per hari, sedangkan Yunani 304.100 barel per hari. Cadangan minyak yang dimiliki Turki 341.600.000 barel, sedangkan Yunani 10 juta barel. Nah, dilansir Global Firepower, Turki berada pada urutan ke-13, sedangkan Yunani di urutan ke-27 dari 142 negara. So, Turki lebih unggul atas Yunani dari bidang militernya. Gimana Teknolovers? Perbandingan militer antara Turki dan Yunani. Seru bukan? Menurut kamu, akankah Yunani dapat berkembang dan melewati Turki dalam beberapa tahun ke depan?